Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan suling pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini, memohon berkat, campur tangan, dan pimpinan Tuhan, untuk kami boleh belajar firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suling 23 Agustus 2022. Sehati sejiwa dalam pelayanan. Bacaan Alkitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Filipi 2 ayat 2-3a. Pendiri negara kita memberikan sebuah semboyan penting pada lambang negara kita. Semboyan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Semboyan ini muncul karena di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa. Setiap suku mempunyai latar belakang yang berlainan. Banyak suku yang menjaga adat istiadat dari sukunya sendiri. Maka tidak heran jika sering terjadi perkelahian dan perpecahan di negara ini, sehingga semboyan ini harus dimunculkan. Namun sebagai manusia, kita merupakan ciptaan yang paling egois. Meski kesatuan itu penting, tidak jarang kita masih bertengkar. Tidak terkecuali orang Kristen pun banyak dilanda keegoisan, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perpecahan di dalam gereja. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi merasa perlu untuk mengingatkan mereka bahwa orang-orang Kristen di gereja bukanlah kumpulan orang-orang asing. Kita tidak dipersatukan oleh ketertarikan yang dangkal atau kesamaan latar belakang belaka. Kita memiliki kesamaan yang jauh lebih dalam. Paulus mengatakan, jika Kristus ada di dalam hidup kita, maka seharusnya kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah berbicara mengenai kesatuan hati dan kesatuan tujuan dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Mengapa kita harus sedemikian disatukan? Tentunya agar kita dapat berjalan beriringan dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Hidup dan berkarya dengan sehati sepikir memang tidaklah mudah, karena kita memiliki pola pikir, sistem nilai, perasaan, keputusan, dan lain-lain yang berbeda. Namun, bukan berarti kita tidak bisa jika ada ikhtiar dan itikad yang baik. Seraya berserah pada pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, maka satu hati dan satu pikiran akan menjadi kenyataan. Di rumah, tempat kerja, gereja, kampus, atau di tempat lainnya, kita perlu sehati sepikir dalam Kristus, karena itulah harapan Allah dalam hidup kita. Kita tidak boleh menciderai kesatuan, keharmonisan, dan kebersamaan kita karena kepentingan sendiri. Apa yang sudah disepakati bersama harus kita laksanakan dengan baik. Sehati sepikir adalah kunci mengalami damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan. Pokok doa hari ini, berdoa untuk renovasi gereja tahap 2 yang akan dimulai hari ini. Kiranya dapat berjalan lancar, Tuhan memberkati tukang yang mengerjakan dan mencukupkan dananya. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.